Nanda sekalian yang berbahagia, yang selalu Bapak banggakan, juga kebanggaan orang tua kalian, tentu saja kebanggaan warga masyarakat bercahaya, masyarakat Kota Cilacap, dan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang insya Allah bisa melanjutkan estafet perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Nanda sekalian, tadi Bapak sampaikan bahwa sekolah sebagai lingkungan belajar, mengajar harus terpenuhinya sarana prasarana yang memadai. Tentu saja kalian sudah melihat keadaan, meninjau keadaan di SMP Cahaya Asmaul Husna. Ini tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sekolah ini berlantai 3. Sekolahnya cukup ideal, sekolahnya juga cukup strategis, yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 35 ini. Jadi sekolah yang mudah dijangkau dari berbagai arah, baik dari arah kota maupun dari arah Karangtalun, Tritih dan sebagainya, atau dari arah yang mana ini mudah dijangkau, mudah diakses. Jadi dari akses lalu lintas sangat strategis. Kemudian ruang kelas sudah banyak, ruang kelas ada beberapa ruang kelas yang bisa kalian tempati, kalian masuk pagi semuanya nanti kalau sudah memang belajar mengajar tatap muka. Ada laboratorium, ada ruang perpustakaan yang disebut atau dinamai ruang perpustaka raya, ruang IT sebagai dapur Simasku ada di situ. Ruang aula, ruang laborat, ruang musola atau biasa digunakan untuk jamaah sholat duhur. Dan banyak ruang lagi yang belum Bapak sebutkan satu persatu. Oh iya, tidak ketinggalan adalah MCK. Sudah ada beberapa MCK dan itu semuanya sudah memadai. Aliran air juga lancar, insya Allah. Ada sumber air dari PDAM maupun sumber air yang digali dari bor atau dari sumur ya. Kemudian banyak ruangan gudang dan sebagainya, dan ruang BP, ruang UKS. Jika ada di antara kalian yang kurang sehat, nanti bisa dirawat di ruang UKS. Dan selanjutnya Nanda sekalian, ada lingkungan di luar ruang kelas itu. Ada taman di situ, ada kolam di situ, ya, kolam yang di sekelilingnya terdapat taman-taman yang beraneka ragam. Dan perlu Nanda ketahui bahwa sekolah kita, Sekolah Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 SMP Purnama 2 Cilacap merupakan sekolah umum yang berwawasan karakter bangsa. Secara geografis, SMP Purnama 2 Cilacap terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 35 Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. SMP Purnama 2 Cilacap memiliki letak yang strategis, berada di jantung kota Cilacap, dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap, kawasan industri, pelabuhan Tanjung Intan, dan objek wisata, sehingga mudah dijangkau dengan berbagai transportasi. Sejak berdirinya SMP Purnama 2 Cilacap pada 2 Desember 1963, SMP Purnama 2 Cilacap bermetamorfosis ke arah kemajuan. Bermula dengan nama SMP Pancasila Cilacap pada tahun 1963 dan SMP Purnama 2 Cilacap 1979 sampai saat ini, atau lebih dikenal dengan SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap dengan akreditasi A dan menerima penghargaan karakter award tingkat Provinsi Jawa Tengah. Karya ilmiah remaja juga sudah bisa berbicara.
Jadi tidak tanggung-tanggung dan berbahagia kalian, mempunyai kebanggaan diri dalam diri kalian bahwa sekolah di SMP Cahaya Asmaul Husna adalah pilihan yang tepat. Sekolah yang tidak terlalu banyak siswanya juga tidak terlalu sedikit, sehingga termasuk sekolah yang ideal. Kalau kalian sekolah di sekolah yang siswa-siswa banyak sekali, maka di suasana atau situasi pandemi ini kesehatan kalian akan terancam, karena berkerumunnya banyak siswa itu kan bisa kemungkinan besar bisa tertular pada mereka-mereka yang memang sedang terkena virus corona itu atau pandemi ini, bisa cepat menular. Tapi kalau di SMP Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap ini insya Allah siswa yang sangat ideal sehingga tidak banyak berkerumunan. Ini satu-satunya SMP di Kota Bercahaya Kabupaten Cilacap ini yang berani dalam ukuran jumlah siswa adalah sedang, tidak sedikit tapi tidak terlalu banyak, sehingga proses belajar mengajar ini pun guru bisa menangani siswa-siswi, bisa memfasilitasi, bisa mengarahkan kalian dengan baik, apalagi didukung dengan sekolah yang berbasis pesantren. Nanti ada beberapa kegiatan keagamaan yang perlu kalian ikuti, perlu kalian laksanakan dengan baik, seperti sholat duhur berjamaah, kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah kegiatan-kegiatan itu bisa diterapkan di masyarakat seandainya nanti kalian terjun di masyarakat. Nah, Anda sekalian, sekolah SMP Cahaya Asmaul Husna ini juga diampu oleh Dewan Guru yang mempunyai kompetensi di bidangnya, ya, sarjana kependidikan, sehingga tidak diragukan lagi sekolah yang sudah banyak pengalaman, sudah meluluskan beribu-ribu bahkan ya alumni yang sudah menyebar di berbagai daerah, menyebar di berbagai lingkungan lain dunia kerja baik swasta maupun negeri, yang sudah berhasil, yang sudah sukses. Nah, tentu saja pengalaman-pengalaman ini yang sangat dibutuhkan untuk mendidik generasi-generasi seterusnya, sehingga generasi terusnya itu mampu menguasai pengetahuan, menguasai materi, dan menguasai praktek-praktek yang nantinya terjun di masyarakat harus dipraktekkan. Nah, Anda sekalian, bahwa tugas kalian sebagai siswa-siswi yang baik tentu saja ada perannya. Sekolah kita sudah mencapai tingkatan yang baik prestasinya, bahkan meretas jalan menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Nah, apa tugas kalian? Peran aktif kalian apa agar sekolah ini tetap berprestasi, bisa mempertahankan? Coba kalian pikirkan, kalian renungkan, kalian analis, apa tugas saya selaku siswa agar sekolah ini mampu berbicara di tingkat nasional, mampu melahirkan generasi-generasi yang berprestasi, mampu menjuari berbagai perlombaan, berbagai kompetisi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Coba renungkan, kalian pikirkan apa kira-kira tugas kalian untuk bisa berperan aktif dalam lingkungan belajar mengajar. Tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa siswa-siswi itu bukan sekedar objek pendidikan, tapi juga subjek atau pelaku pendidikan. Peran aktif kalian dalam mengikuti pelajaran, dalam melaksanakan praktek di sekolah ini dituntut lebih serius, sehingga siswa yang mampu melaksanakan konsep-konsep yang ada di sekolah itu adalah siswa-siswa yang
diharapkan oleh bangsa dan negara. Oke, begitu Nanda sekalian. Coba pikirkan, Bapak beri waktu beberapa menit untuk memikirkan peran apa agar tindakan kalian bisa mendukung sekolah kita untuk mencapai kemajuan. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sekolah kita sudah banyak prestasi yang diraih, tapi itu perlu dipertahankan, berkelanjutan, bahkan mungkin harus ditingkatkan. Nah, apa peran kalian? Coba pikirkan dulu. Oke, sudah selesai tugasnya. Oke, siapa yang bisa menyampaikan? Misalnya, ya, gimana? Belajar dengan baik, ya, betul. Belajar dengan tekun, setiap tugas harus dikerjakan dengan baik, bisa belajar kelompok dengan baik, bisa menciptakan kondusif kelas yang nyaman. Kemudian bisa agar semangat belajarnya itu kalian lebih tinggi, lebih termotivasi, ruang kelas kalian perlu ditata sedemikian rupa. Misalnya posisi tempat duduk dibuat letter U atau berhadap-hadapan sehingga bisa melaksanakan diskusi dengan saling berinteraksi. Nah, kemudian meja guru misalnya diberi taplak, ada jam dindingnya, ada gambar pahlawannya, ditaplak, dan bisa kreatif kalian sendiri misalnya dengan membuat pas bunga semacam ini sehingga kelihatan bahwa kelas kalian adalah kelas yang asri, kelas yang nyaman, yang sejuk, sehingga proses pembelajaran bisa enak diikuti. Baiklah Nanda sekalian, coba masih ada sisa waktu beberapa menit lagi, silakan kalian mengerjakan tugas dari Bapak sebagai berikut. Pertama, coba ya pikirkan, alasan apa Nanda memilih sekolah SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap? Itu yang pertama ya nak ya. Alasan apa Nanda memilih SMP Cahaya Asmaul Husna sebagai pilihan kalian? Oke, itu yang berikutnya adalah coba setelah kalian menjadi siswa SMP Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap, tindakan apa atau perilaku apa yang menjadikan kultur jati diri siswa-siswi agar sekolah ini tetap maju dan berprestasi? Apa tindakan yang kalian lakukan? Jadi merupakan perilaku yang bagaimana, yang merupakan menjadikan kultur kebiasaan sehari-hari sehingga sekolahnya baik, kondusif, prestasi bisa meningkat, proses belajar bisa berjalan dengan baik. Begitu Nanda sekalian. Oke, kalian kerjakan sampai batas waktu 30 menit ini selesai. Selanjutnya Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.